Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Tonggolawe Tuban. Di sini saya akan menyampaikan tentang perencanaan produk hingga proses akhir dan pemasarannya sebagai UAS mata kuliah kewirausahaan di semester 3. Di sini saya akan membuat sebuah rancangan tentang produk yang insya Allah bisa terrealisasi di kemudian hari. Dalam dunia kewirausahaan banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan dalam bidang apapun itu. Di sini saya akan membuat sebuah rancangan untuk membuat produk pakaian olahraga. Pakaian adalah kebutuhan primer manusia. Selain makanan dan tempat untuk berteduh, pakaian memiliki banyak kegunaan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, pastinya banyak hal lain yang membutuhkan pakaian sebagai salah satu fungsi utama. Salah satunya adalah olahraga, sepak bola. Seiring perkembangan zaman dan tren, pakaian sepak bola baik itu kaos, hem atau jaket menjadi sesuatu yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh pemain atau penggemar sepak bola. Setiap orang yang mencintai sepak bola dipastikan memiliki kesebelasan favorit, dan salah satu cara untuk menunjukkan kesebelasan favorit mereka adalah dengan menggunakan pakaian kesebelasan mereka. Bahkan saat tim idola mereka sedang menjalani pertandingan besar, tidak jarang pakaian sepak bola menjadi pakaian dasar untuk menyaksikan pertandingan sepak bola bersama penggemar lain yang memiliki kesebelasan favorit yang sama. Secara pribadi, saya membuat dan membangun produk ini dikarenakan saya sangat suka sekali dengan dunia sepak bola. Maka dengan itu, saya memutuskan untuk membuat produk yang sekiranya bisa mewakili rasa suka atau rasa cinta sport kepada tim sepak bola yang digemari. Produk pakaian olahraga ini bermerek Nadi Clothes, yang berarti Nadi merupakan kebaikan dari kata edan, di mana saya terinspirasi dari tim sepak bola Malang yang biasa disebut sebagai Arema Singoedan. Jika kata edan dibalik, maka menjadi Nadi, dan Nadi Clothes berarti pakaian. Nama merek ini sesuai dengan tujuan awal saya membuat produk ini. Nadi Clothes bisa digunakan untuk semua kalangan, mulai dari perempuan sampai dengan laki-laki, mulai dari yang muda hingga sampai yang tua. Semua kalangan bisa membeli produk ini dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang sesuai harga, dan pastinya nyaman untuk dipakai. Nadi Clothes ini bisa meliputi 3 jenis model, yakni ada model kaos, model hem, dan juga model jaket. Untuk proses awal kami menyediakan rumah dan toko untuk produk ini, di mana rumah untuk proses pembuatan produk dan toko untuk pembelian pakaian olahraga via offline atau tatap muka secara langsung. Walaupun kami masih membuka satu cabang, tapi pembelian dan pengiriman bisa seluruh wilayah di Indonesia melalui online di sosial media. Setiap bulan Nadi Clothes akan memproduksi 135 pakaian olahraga dengan rincian 50 pakaian kaos, 60 pakaian hem, dan 35 pakaian jaket yang akan diproduksi dan dijual kepada konsumen. Semua diproduksi sendiri oleh Nadi Clothes dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 9 karyawan dengan rincian 3 karyawan untuk proses pemotongan, 4 karyawan untuk proses penjahitan, dan 2 karyawan untuk proses pensabunan. Karena baru pertama, alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan pakaian olahraga dari Nadi Clothes ini membeli semuanya dengan menggunakan dana yang merupakan modal awal dari Nadi Clothes, yaitu sebanyak 10 juta, yang merupakan 3 juta dana dari pinjaman dan 7 juta dana dari uang tabungan Nadi Clothes. Kami menggunakan semua bahan yang bisa digunakan untuk membuat kaos, hem atau jaket, terutama bahan cotton kambet, dan jersey. Nadi Clothes tidak hanya menyediakan toko saja, tapi Nadi Clothes bisa dicari di media sosial. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa Nadi Clothes bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Nadiklus menyediakan pembelian dengan dua cara, yaitu offline secara tatap muka dengan langsung berkunjung ke toko, dan cara yang kedua dengan melalui media sosial. Bisa dikirim dimanapun dan kapanpun dengan ongkos kirim sesuai dengan jarak kejauhan konsumen. Nadiklus menyediakan bagi konsumen yang ingin membuat desain pakaian olahraga sendiri dengan ketentuan pengiriman H+3 atau H+5 hari pemesanan, tergantung sedikit atau banyaknya jumlah pakaian yang akan dipesan. Untuk perencanaan pemasaran, saya menggunakan analisis persaingan usaha dengan SWOT, di mana penjelasan sebagai berikut. A. Strength atau kekuatan. Bahan baku mudah ditemukan, harga terjangkau dengan kualitas bagus dan nyaman untuk dipakai. B. Weakness atau kelemahan. Butuh waktu sedikit lama, kira-kira 3-5 hari untuk memproduksi barang pesanan dengan desain sendiri, karena Nadiklus harus memproduksi barang terlebih dahulu setelah desain yang diinginkan konsumen diberikan. C. Opportunities atau peluang. Banyak disukai dari berbagai kalangan, tua, muda, bahkan laki-laki ataupun perempuan. D. Threats atau ancaman. Banyak pelanggan yang membatalkan pesanan karena proses produksi yang dikira terlalu lama. Pemasaran Nadiklus dilakukan dengan menyebarkan pamflet, menyebarkan brosur, supporter sepak bola, dan melalui media sosial. Saya juga menitipkan Nadiklus ke pasar-pasar yang berjualan pakaian sepak bola. Harga terjangkau dengan kualitas yang bagus, kita berikan kepada konsumen dengan harga 50 sampai 160 untuk kaos, harga 100.000 sampai 200.000 untuk M, dan 100.000 sampai 250.000 untuk harga jaket. Kurang lebih hasil penjualan per bulan akan mencapai 19.500.000 jika semua produksi pakaian olahraga dari Nadiklus terjual semua. Dana penjualan akan saya buat untuk membeli bahan produksi bulan berikutnya, untuk uang gaji bulanan para karyawan, dan untuk biaya perawatan alat produksi. Terakhir, sisanya merupakan dana laba dari Nadiklus yang akan masuk tabungan. Para wirausahawan harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen. Wirausaha harus memiliki SWOT yang kuat dalam perusahaannya dan harus menganalisa SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar, agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalan. Seorang wirausaha harus memiliki planning yang maksimal agar usaha berkembang dengan cepat, dan harus selalu mendengar kritikan dari para konsumen untuk evaluasi dan untuk maju berinovasi dalam produksinya ke depan. Demikian perencanaan produk hingga proses akhir dan pemasaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.